Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Salamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, innaka hamidum majid. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Bersama-sama kita baca doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hadirin hadirat, kita masih melanjutkan ngaji kitab dari Imam Nawawi, yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab 2 tentang taubat. Masih ingat 2 minggu yang lalu kita menyampaikan atau mengingat-ingat taubat kalau urusan dosa kepada Allah syaratnya berapa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Ada taubat yang urusannya sama Allah, ada taubat yang urusannya sama sesama makhluk. Kalau sama Allah, satu istighfar. Berhenti dulu, berhenti dari maksiat itu.
Misalkan bertobat dari enggak sholat kemudian menjadi sholat, maka jangan pernah lagi meninggalkan sholat. Jadi berhenti dari maksiat. Yang kedua, menyesal. Tidak ada gunanya kita bertobat kalau tidak menyesali maksiat. Misalnya ya, dosa kepada Allah itu, minum minuman keras itu dosa kepada Allah, ya. Karena dosa kepada Allah nanti bisa menyebabkan dosa kepada sesama makhluk. Karena kalau orang mabuk itu apapun bisa dilakukan kan? Ya. Sebelum ngaji mabuk, begitu ngaji berhenti dari mabuk. Tapi sambil berhenti dari mabuk, untung gua udah mabuk, ternyata mabuk haram. Nah, ini nggak boleh. Jadi tidak menyesali perbuatan dosa itu tobatnya nggak diterima. Seperti pernah saya sampaikan di sini, Habib Umar bin Hafid mencontohkan ada seorang laki-laki ingin memperkosa seorang perempuan, tiba-tiba perempuannya itu kabur. Karena apa? Dia diminta untuk membeli makanan, dia beli beneran, sehingga perempuannya itu kabur. Begitu ingat peristiwa itu dia nggak menyesal. Goblok banget gua. Kenapa gua mau digibulin sama anak itu? Coba gua nggak beli makanan, kan saya udah dapet. Nah ini yang membuat dosa tidak diampuni kalau tidak menyesal. Yang ketiga, berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak kembali lagi, bahkan mengganti ya, keburukan masa lalu itu dengan keburukan yang setimpal. Ini dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Waktu sebelum Islam dia membuat orang Islam takut, maka setelah dia Islam dia membuat orang kafir takut. Saya sudah Islam, lu jangan macam-macam, jangan ganggu Muhammad dan sahabat-sahabatnya, hadapannya sama gua. Contoh nih, preman pensiun ya, mohon maaf, jadi preman di pasar, kemudian dia tobat. Biasanya dia di pasar pindah ke masjid. Nggak boleh begitu, dia harus tetap di pasar. Tapi tadinya pasar itu menjadi masalah gara-gara dia, kemudian dia harus tetap di pasar. Ya jangan gangguin, gua udah tobat, lu jangan coba. Jangan dia di masjid, tetapi anak buahnya tetap di pasar. Itu jaga sembung naik ojek gitu ya. Ya, jadi bosnya udah tobat, pindah ke masjid, tapi anak buahnya tetap operasi dan setoran. Berarti ini belum tobat si preman itu. Nah, kalau ada urusannya dengan sesama manusia, maka harus minta dihalalkan. Kalau pernah nyakiti dengan kata-kata, minta maaf. Kalau pernah minjem pacul misalnya, kalau laki-laki, paculnya dikembaliin. Kalau ada ibu-ibu minjem wajan, ya wajannya dikembaliin. Begitu ya. Sudah habis belum waktunya? Baik, masih ada beberapa hadis dari bab tobat ini, mari kita bersama-sama dibaca untuk mengambil barokah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wa an Abi Najaidin. Salah. Wa an Abi Nujaidin. Bidoman nuni wa fathil jimi. Imran bin Husain al-Huzaini radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya ila akhir hadis. Jadi kenapa saya ngajak ikut mengucapkan, biar semuanya kita itu menjadi saksi. Surat Yasin ayat 12, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu. Kalau Bapak Ibu hanya dengerin, maka yang jadi saksi itu hanya telinganya. Tapi kalau ikut mengucapkan, maka mulutnya ikut menjadi saksi nanti di akhirat. Dari Abu Nujaid Imran bin Al-Husain Al-Qusai radhiyallahu an, ia berkata,
Ada seorang wanita dari Juhainah datang kepada siapa? Rasulullah SAW sedang hamil karena berzina. Jadi zaman Nabi ada perempuan datang kepada Nabi dalam keadaan hamil, tapi hamilnya bukan menikah tapi zina. Ya. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya telah melaksanakan kesalahan dan saya harus dihad atau dihukum, maka laksanakanlah had itu pada diri saya." Kemudian Nabi memanggil walinya seraya bersabda, "Perlakukanlah baik-baik wanita ini, apabila sudah melahirkan, bawalah kemari." Ya. Maka dilaksanakan perintah itu oleh walinya. Kemudian setelah wanita itu melahirkan, dibawalah ke hadapan Rasulullah dan memerintahkan wanita itu untuk, ya, memerintahkan untuk wanita itu, maka diikatkanlah, ya, diikatkanlah pakaian dan dirajam. Ya. Setelah ia mati, maka Rasulullah menyolatkannya. Namun Umar berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menyolatkan wanita itu padahal dia berzina?" Ini dalil, ya. Jadi ada orang berzina minta dirajam oleh Rasulullah. Setelah dirajam, Rasulullah nyolatin. Umar sebagai orang yang tegas langsung ngomong, "Kenapa kamu nyolatin? Kan dia berzina." Kemudian Rasulullah menjawab, ya, wanita itu benar-benar bertobat, dan seandainya tobatnya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah, niscaya masih cukup. Pernahkah kamu mendapatkan orang yang lebih utama daripada seseorang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah? Jadi dahsyatnya tobat itu seperti itu. Maka turun, Pak, tuntunan kepada para ulama, para ustadz. Kalau ada orang mabuk, mohon maaf nih, mati gara-gara oplosan, itu ustadz setempat itu harus tetap mandiin, nyolatin, ngafanin. Meskipun banyak orang yang nggak mau, tapi harus ada 1-2 orang di situ tetap melaksanakan itu. Kenapa alasannya? Bukan hanya kemanusiaan, agar tata cara ngurus jenazah secara Islam tetap harus jalan. Nanti kalau nggak ada, kemudian para pemabuk itu, ya, ngurusin jenazah gara-gara apa? Cara pemabuk. Mungkin nguburinya didiriin, ya, mungkin dipakein jas, gitu loh. Ya, kemudian tadi karena itu kemudian apa? Botol-botolnya itu dibuat sebagai, ya, sebagai monumen gitu, yang orang lain itu pakai itu. Jadi kadang-kadang menjadi pemimpin sebuah kultur agama itu tidak mudah. Karena apa? Syariat harus tegak, ya. Jadi seperti itu. Rasulullah ada orang yang apa namanya, zina saja disolatin. Nah kita, nah, makanya mensikapi orang lain itu semuanya harus koma, nggak boleh titik. Masih ingat waktu perang Uhud, panglimanya orang kafir siapa? Yang bisa jawab, umroh gratis bersama saya. Panglima orang kafir waktu perang Uhud, Khalid bin Walid. Kita umroh barengnya, ketemu di depan Masjidil Haram, muter-muternya, top sainya saya bimbing. Tiketnya cari sendiri, masa saya harus beliin tiket. Khalid bin Walid mimpin tentara kafir, pura-pura kalah. Jadi tahap pertama pura-pura kalah, maju pura-pura kalah, ghanimahnya ditinggal, orang Islam nggak tahan godo, turun. Kemudian muter dari belakang bukit pemanah nyerang Nabi Muhammad. Ada di situ namanya Wahsy. Wahsy itu budaknya Hindun, bunuh orang yang paling dicintai Nabi. Siapa? Hamzah. Waktu perang Uhud, musuh Allah, musuh Rasulullah. Tapi begitu mereka tobat, dikasih tobatnya diterima oleh Allah, kemudian masuk Islam.
Ini jadi ilmu untuk kita. Kalau ngelihat orang siapapun semuanya koma. Orang kerjaannya puasa, orang lain traweh, main keplek mulu ya. Doain. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan dia sudah di sop depan. Kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Abbas wa Anasin bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau anna libni adama wadiyan min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadiyani wala yamla'a fahu illa turabu wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Ini riwayatnya dari siapa? Dari Sayyidina Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ponakannya Rasulullah, anaknya Sayyidina Abbas. Kalau dalam sejarah Islam ada 3 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, satu lagi Abdullah bin Amr bin As ya. Ada anak kecil yang sudah masuk Islam itu 3 Abdullah. Dari Ibnu Abbas dan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya seseorang mempunyai 1 lembah dari emas, niscaya ia ingin mempunyai 2 lembah. Begitu enggak kita? Kalau sudah punya 1 kontrakan, pengennya punya 2 pintu. Kalau sudah punya 2 pintu, 10 pintu. Sudah punya 10 pintu, 100 pintu. Nabi yang ngomong. Jadi nggak mungkin kalau kita punya kontrakan 5 terus merasa cukup, itu tidak sesuai dengan fitrah. Hanya bagaimana cara nambah kontrakannya itu. Apakah kontrakan orang lain dibakarin tekek gitu ya, biar orangnya kabur atau apa gitu, itu caranya. Ya, seandainya seseorang mempunyai 1 lembah dari emas, niscaya ia akan mempunyai 2 lembah dan tidak akan merasa puas kecuali tanah sudah memenuhi mulutnya. Maksudnya apa? Tidak akan merasa puas untuk mengumpulkan harta sebelum dia meninggal dunia. Qurannya gimana? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Semuanya beli rumah 1 komplek, awningnya ganti ya, biar nggak sama dengan tetangga, pagernya ganti, pohon ya, kalau kata orang Betawi pohonnya ganti ya. Misalkan bikin seragam di masjid ini, bikin seragam pasti dibuat lain, yang lain pakai kancing, dia pakai resleting ya, orang itu ada. Saya suka ngelihat itu ya, misalkan pengurus partai sama-sama bajunya begitu, tapi ada yang dia membuat ciri khas sendiri. Apakah apa gitu, seperti itu ya. Dan Allah senantiasa menerima tobat orang yang bertobat. Jadi tobatnya itu senantiasa ditunggu ya. Jadi kalau kita seperti itu wajar. Udah punya duit, pingin punya lagi, itu di mana-mana fitrahnya begitu. Hadis terakhir di bab ini ya, hadis ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqullah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-ahara yadkhulanil jannah yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullahu alal qatili fayustashab. Muttafaqun alaih. Kita pernah baca hadis ini, sesungguhnya 2 orang yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka.
Tapi dalam hadis ini berbeda. Sesungguhnya yang membunuh dan dibunuh bisa masuk surga. Kita baca dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah gembira manakala ada dua orang yang saling membunuh dan keduanya masuk surga. Depan-depan saling bunuh, keduanya masuk surga. Pertama, seorang yang mati berjuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang membunuh itu bertobat kepada Allah, kemudian masuk Islam dan terbunuh di jalan Allah atau mati syahid. Misalnya ada dua orang Islam bunuh-bunuhan, ya, atau membunuhnya itu dilimpe. Dilimpe itu tidak adep-adepan, ya. Kan yang pasti masuk neraka itu kalau adep-adepan, tantang-tantangan, udah bawa bacok-bacokan. Hanya masalah siapa yang mati duluan aja kan itu. Ini dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau ada seseorang, ada orang sedang tidak siap dibunuh, ya, maka insya Allah yang dibunuh ini masuk surga karena kan didolimi. Tetapi yang mendolimi ini kalau dia benar-benar menyesal, bertobat kepada Allah, maka diampuni. Jadi inilah hasanah ilmu, kita mendengar dua orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka kalau konteksnya sama-sama ingin niat membunuh. Hanya masalahnya kalah cepat aja. Kalau dia nggak terbunuh duluan, ya dia yang bunuh. Kalau ini konteksnya ada orang membunuh, ya, membunuhnya itu tadi misalkan ngebom atau ngeracunin, ya, dibawa ke tukang Indomie kasih racun tikus gitu, ya. Oh, ini bumbunya enak tuh. Kemudian muntah. Kemarin di mana? Di Serang. Ada mantri nyuntik Pak Lurah. Ya, saya dengar beritanya itu kepikiran aja kayak di film gitu, ya. Punggungnya disuntik, tahu-tahu mati itu lurah. Gitu. Jadi kita sudah melewati dua. Yang pertama, ibadah itu harus dilandasi dengan niat. Niatnya mau apa? Karena niat itu yang menentukan balasan dari Allah. Yang kedua, amalan yang paling utama harus kita perbaharui setiap hari, namanya taubat, tajdidut taubat. Makanya setiap kali kita habis sholat, tidak membaca apa-apa dulu, langsung astaghfirullahaladzim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau? Ya, ya Pak. Terkait dengan tobat, sebenarnya surat tobat itu ada nggak? Lihatnya ada dalilnya tentang surat tobat. Dalilnya umum Pak. Apabila ada hadis mengatakan begini, apabila seseorang bersalah kemudian berwudu, sholat 2 rakaat, maka Allah akan menerima tobatnya itu. Maka istilah itu oleh para ulama fikih disebut sebagai sholat tobat. Jadi dalilnya tadi, apabila ada seseorang yang salah kemudian berwudu, sholat 2 rakaat, maka Allah akan menerima tobatnya atau permohonan ampunan orang itu. Maka turun ulama fikih, ya, ada dianjurkan sehari sekali sebelum tidur kita sholat tobat atau sebelum sholat. Maksudnya apa? Sambil nunggu misalnya qomat masih lama, maka diantara sholat yang dianjurkan itu sholat tobat. Dalilnya umum tadi, kalau kalian melakukan kesalahan maka berwudulah kalian, sholatlah 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni kesalahan kalian. Begitu Pak. Gimana? Tapi itu jalannya dari ini ya, isma atau Hadis Pak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang redaksinya kurang lebih begitu. Kalau kalian melakukan kesalahan, maka berwudulah kalian, sholat 2 rakaat. Kalau ngomong sholat tobat itu kan penamaan Pak.
Sholat sebelum sholat fardu namanya sholat apa? Qobliyah. Zaman Nabi nggak ada sholat qobliyah. Ya, sholat setelah sholat fardu namanya ba'diyah. Sholat tarawih zaman Nabi ada enggak? Tarawih itu penamaan karena zaman Umar bin Khattab, khususnya zaman Nabi Muhammad, sekali berdiri baca ayatnya itu panjang. Setelah 2 rakaat terus istirahat. Banyak istirahat namanya tarawih. Kalau sholat kita itu nggak cocok disebut sholat tarawih, wong cepet banget. Tapi yang nggak apa-apa, udah umum. Sholat habis isya bulan Ramadan namanya, padahal kadang-kadang nggak ada istirahatnya, 23 belum selesai. Ya, tapi ya begitu sudah. Jadi sholat tobat, sholat karena punya kesalahan. Makanya ulama fikih ngajarin yang pakai usoli sunat taubatan nasuha. Bapak pengen beli tanah, duitnya kurang, maka sholat hajat, usoli sunata liqodoil hajat. Ya Allah, saya pengen bayar tanah itu, kurang 200 juta. Allahu Akbar. Habis sholat baca Asmaul Husna, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Fatah, Ya Razak. Jadi kalau ngomong dalil umumnya, hadis Nabi mengatakan, kalau kalian punya kesalahan, berwudulah kalian sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni kesalahan kalian. Nah, semua sholat itu hakikatnya sholat taubat. Kalau ngomong umum, Rasulullah kan ngomong, sahabat, bagaimana kalau kamu di depan rumahmu ada kali atau sungai, kemudian kamu mandi sehari 5 kali? Ya pasti bersih sekali ya Rasulullah. Itulah kalau kamu sholat 5 kali, maka tidak pernah ada dosa dirimu. Belum lagi ditambah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, dilengkapi dengan 1 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka diampuni oleh Allah dosanya. Ayo kita baca wiridan habis sholat, fadilahnya apa? Ayo biar lebih semangat. Kita itu baca kadang-kadang kurang ingat motivasinya. Kalau mau baca tasbih, tahlil, tahmid, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali 3, berarti kan 99, ditambah sekali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa fadilahnya Pak? Ini kaum musyrikin yang sedang bersandar kepada tembok. Ini satu masjid, meskipun sepenuh buih di lautan. Kenapa kita kadang-kadang nggak mau baca? Kita nggak inget-inget itu. Hanya dengan subhanallah, 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 sepenuh langit dan bumi, sepenuh bumi lautan, dosa kita di antara 2 sholat. Jadi kalau habis isya sampai tadi subuh kita pernah punya dosa, jumlahnya sepenuh langit dan bumi atau bumi di lautan. Kira-kira dosa kita mencapai itu enggak Pak? Ayo kira-kira ngomong PT-nya, mulai dari habis isya sampai sholat subuh, dosa kita sebanyak bumi di lautan atau enggak? Enggak lah, paling 2 kontainer ya enggak? Ngomongin tetangga kayak apa kayak kan gitu. Tapi Allah memberikan fasilitas kita diampuni dosanya meskipun sepenuh langit. Ada lagi, habis sholat mau membaca ayat kursi. Siapa yang selalu membaca ayat kursi selesai sholat, maka fadilahnya masuk surga. Bapak selalu baca ya? Kenapa belum masuk surga? Ya, jadi kalau mati langsung ditunggu surga, salah satu passwordnya baca ayat kursi. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya. Orang
akhir hayatnya. Apakah begitu? Gubernur sedang ada yang begitu alimnya di agama, ternyata akhirnya itu Ya. tidak betul. Ya. Meskipun saya mengikuti para guru, kalau belum kiamat semua masih koma. Jadi orang husnul khotimah atau su'ul khotimah nggak usah khawatir. Seandainya ya, ini ngomong optimisme. Seandainya dia meninggal su'ul khotimah, sebut dia lagi mohon maaf nyawer terus mati, padahal dia Pak Haji. Ya apes saja, lagi ke Kerawang, kondangan gitu ya, dipanggil dia nyawer, lagi mati. Itu secara dunia kan su'ul khotimah, matinya lagi nyawer. Tapi ada yaumul hisab, dihitung nyawer dosanya 100, tapi dia punya kebaikan yang banyak, dihisab. Satu, ada hisab. Yang kedua, selagi masih ada keluarganya orang Islam yang mendoakan, memohonkan ampun kepada dia, meskipun dia minus waktu mati, punya potensi waktu yaumul hisab dosanya sudah diampuni. Minimal khotib, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum, apalagi anaknya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Ya. Jadi su'ul khotimah itu sesuatu yang menakutkan, tetapi rahmat Allah lebih besar dari sekedar su'ul khotimah karena masih ada hisab. Ya pas matinya aja apes. Tapi saya tidak menganjurkan terus, kalau gitu kita ke disko aja tiap hari. Kata Ustadz, nggak apa-apa su'ul khotimah. Ini mensikapi orang lain. Kalau ada orang lain su'ul khotimah, jangan titik. Karena kebaikan-kebaikannya itu masih ada dan ada di catatan Allah. Su'ul khotimahnya mati lagi nyawer, dosanya 100. Tapi istiqomah ke masjid, istiqomah bagi-bagi sembako kan ada, ditimbang. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatin wa amma man haffat mawazinuhu, orang yang baik itu mati aja baik, maling mati baik. Kok baik Ustaz? Besok nggak maling lagi, udah berhenti ya, hari ini masih maling, malamnya mati, besoknya udah baik karena berhenti dari maksiat. Anaknya minta ampun, khotib mintakan ampun. Rahmat Allah itu seperti itu. Yang penting bahwa la ilaha illallah, insya Allah begitu. Tapi ingat ya, jangan salah kutip. Kata Ustaz, nggak apa-apa su'ul khotimah, masih ada hisab. Ayo kita ke disko tiap malam, mati di disko juga aman kok, ada hisab. Wah, itu sudah niat. Kecuali jangan murtad Ya. Karena kalimat la ilaha illallah saja kalau diyakini sampai ke dalam hati, ditimbang itu nggak ada yang bisa ngalahin. Dosa seseorang apapun, keyakinan dia terhadap tauhid itu tidak bisa mengalahkan. Maka begini, masuk surga atau masuk neraka itu karena kehendak Allah. Bahasa lainnya itu rahmat. Jadi kita ibadah jangan pernah mengandalkan rahmat ibadah kita untuk masuk surga. Kan ceritanya sudah sangat itu. Ada seseorang hidupnya 500 tahun ibadah terus, kemudian masuk surga. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu masuk surga? Karena ibadah saya. Oh kalau gitu kamu karena ibadahnya cuma 500 tahun, maka di surganya kamu harus tahu. Tapi katanya masuk surga kan selama-lamanya. Selama-lamanya itu rahmatnya Allah, bukan karena itu. Nah termasuk besok Ramadan. Ramadan itu waktu sungguh-sungguh untuk beramal soleh. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian dari ketakwaan hati. Tapi kalau ada syiar Allah dicuek-cuekin, ya berarti kita ada masalah. Baik, masih ada yang lain? Ini bab berikutnya nanti bab sabar ya, nanti habis. Nah, kalau nanti puasa nggak ada ngaji ya habis lebaran aja kita ngomongin sabar. boleh nggak kan tadi salah satu kematian yang tidak bisa itu adalah para syuhada. Boleh nggak kita kalau misalkan dari doa kita itu untuk diwafatkan dalam keadaan syahid? Boleh. Apapun yang baik-baik itu kita boleh minta Pak. Ya Allah pilihlah kami dalam keadaan syahid. Syahid itu kan macam-macam. Syahid indah dunia,
mohon maaf, gempa bumi ketimpa tembok, syahid. Kena banjir, syahid. Ya, sakit perut, dalam penyakit dalam, itu syahid. Jadi kita minta apa saja, ya, semua boleh. Termasuk wafat hari Jumat, kan dalilnya siapa yang wafat hari Jumat nanti dibebaskan dari siksa kubur. Ada dalilnya. Kenyataannya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kabar-kabar tentang bagaimana fasilitas tidak disiksa di dalam kubur tanpa hisab, yaitu bagian dari cita-cita yang harus kita perjuangkan. Nah, doa itu salah satunya ibadah yang tertinggi. Kenapa? Doa itu ngaku lemah. Jadi inti dari doa itu, kita itu nggak bisa apa-apa, makanya minta kepada Allah, termasuk ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan syahid. Bagaimana nanti Allah caranya? Ya harus siap, karena syahid indah dunia itu sekarang peperangan secara langsung kayak orang Palestina kan kita nggak ngadepin. Bisa jadi tadi ya ada gempa bumi ketimpa tembok, syahid, atau ada banjir bandang, syahid, sakit perut, ya, atau penyakit dalam yang parah gitu, ya, tabrakan dan seterusnya. Tapi nggak usah ngomongnya spesifik, ya Allah aku pingin kecelakaan biar syahid. Nah, itu rada bermasalah otaknya itu ya. Ya Pak. Kalau adab membaca Al-Quran, yang pertama jelas ya, membaca Al-Quran dengan wudhu dan tidak dengan wudhu jelas berbeda secara pahala. Ya, kalau membacanya, kalau memegang mushaf ini berbeda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mensyaratkan memegang mushaf harus punya wudhu. Makanya di mushaf kita di sini ada tulisan la yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh memegang mushaf ini kecuali yang suci. Kalau ikut madhabnya Imam Syafi'i, maka kalau memegang Al-Quran begini harus punya wudhu. Kalau membaca saja begini nggak punya wudhu nggak apa-apa. Jadi kalau adab membaca Al-Quran, yang pertama menutup aurat. Adab nih ya, menghadap kiblat, mempunyai wudhu, suaranya nggak kenceng nggak pelan, di tengah-tengah, nggak boleh jempling gitu bahasa Jawanya ya. A'udzubillah, yang sebelahnya terganggu ya. Ya, jadi kalau kita di Masjidil Haram itu latihan baca Quran dengan baik karena rata-rata baca tapi yang lain nggak terganggu. Ya, di sini kadang-kadang masih ada suka ganggu seperti itu. Kalau adab berdoa, yang pertama diawali ya secara adab itu membaca Alhamdulillah. Doa itu harus diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat. Nah, terus diisi doanya, kemudian diisi dengan Alhamdulillah tadi apa? Sholawat lagi, kemudian memuji Allah. Itu dari secara redaksi. Kalau secara adab lain, kalau ingin berdoa dikabul oleh Allah Ta'ala, diawali dengan tawasul. Tawasul itu apa? Baca Quran dulu, habis itu berdoa. Sedekah dulu, habis itu berdoa. Sholat sunnah atau sholat dulu, baru berdoa. Kemudian apa lagi? Kalau ingin berdoa dikabul oleh Allah, makanannya harus halal. Ya, tidak ada gunanya kita doa ndakik bahasa Jawanya, tetapi di dalam perut kita ada makanan haram. Bahkan kita sudah tahu keterangannya, orang yang makan haram 1 sendok saja, sholatnya tidak diterima kan? 40 hari dalam riwayat seperti itu. Jadi kalau ada baca Quran, yang pertama secara suara tidak kenceng, tidak pelan, yang nyaman. Kalau ikut madhabnya Imam Syafi'i, tidak boleh memegang mushaf kecuali punya wudhu. Tetapi kalau baca ya tidak memegang, ya misalnya pakai apa itu? Kalau di tempat saya biting itu apa namanya? Nah, gini kayak sumpit itu kan tidak memegang secara langsung. Tetapi biasanya kita wudhu itu lebih enak ya, lebih nyaman baca Quran itu. Kalau adab berdoa sudah jelas, doa itu diawali dengan memuji Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, doa untuk diri sendiri, doa kedua orang tua, dan tidak boleh doa yang jelek-jelek.
Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya itu mencret seumur-umur, nggak boleh gitu. Ya. Hah? Tergantung ya. Jadi di Quran itu ngomong tengah-tengah, minimal telinga kita sendiri ya. Kecuali kalau jadi imam. Kalau jadi imam lagi tahlilan atau di masjid, ya nggak boleh pelan-pelan juga ya. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ya nggak dengar makmumnya. Tapi kalau untuk diri sendiri ya seperlunya saja. Bahkan kan lillahi ma fis samawati wa in tubdu au tukhfuhu yuhasibkum. Di dalam hati Allah menghisab, diucapkan Allah menghisab. Cuman kalau kita berdoa diucapkan, ini mulut itu jadi asal, jadi bukti kita minta kepada Allah, ini ada pahalanya. Sebenarnya dalam hati aja udah tahu Allah, tapi kalau ya Allah tolonglah aku sebagaimana engkau menolong orang-orang soleh, ini jadi saksi. Bibir bergerak, telinga mendengar, Pak. Jadi suara yang kita dengar itu menjadi saksi di akhirat, mulut yang bergerak menjadi saksi. Ya, kita itu harus banyak saksi di akhirat nanti. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu wa atharokum. Athar. Baik, persiapan Ramadan saya ingin mengingatkan, Ramadan itu silahkan mau disikapi seperti apa terserah kita. Kalau kembali kepada ukuran orang mati, itu ada 3 ukuran. Dalam surat Al-Waqiah ayat 88 sampai 96. Fa'amma ingkana minal muqarrabin. Kedudukan pertama, kita sebagai orang yang dekat dan didekatkan kepada Allah. Farauhun wa raihanun wa jannatun naim. Matinya seperti orang yang selesai melaksanakan tugas, diberi rizki oleh Allah, ditunggu surga. Atau cuma golongan kanan. Wa amma ingkana min ashabil yamin, fasalamul laka min ashabil yamin. Maka selamat itu golongan kanan, yang apes kalau mensikapi Ramadan dan seluruh perintah Allah itu yang ketiga. Apa itu? Wa amma ingkana minal mukadzibinad dolin. Dia mendustakan perintah dan larangan Allah, otomatis dia mendolimi dirinya sendiri. Fanuzulu min hamim. Waktu sakaratul maut di kuburan, di padang mahsyar, dikasih minum yang sudah dididihkan di neraka. Wa tasliyatu jahim, ditunggu siksa neraka jahim. Nah, Ramadan ya, kalau ingin menjadi al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, jangan hanya mengerjakan yang wajib saja. Yang wajib cuman apa? Puasa sama sholat fardu. Maka mumpung Ramadan kita DP mengajukan proposal agar kita dekat kepada Allah. 1. Qiyam, sholat malam, taraweh, tahajud, qobliyah, ba'diyah. Semua sholat-sholat sunnah mumpung Ramadan diaktifkan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, dibangunkan oleh Allah 1 rumah di surga. Nyicil rumah di surga gampang, 12 rakaat. Nyicil rumah di sini berapa? Di sini rumah rata-rata harganya berapa sekarang? 5 miliar. Tanahnya berapa? Enggak, tanahnya berapa meter? 5 miliar itu 200. Oh, di surga cuma 12 rakaat. Sholat malam, taraweh, terserah. Di sini 23 apa 11? Ya, 11. 23 ada juga yang 23 karena dipilih karena cepatnya. Ya. Karena biasanya yang 23 imamnya ahli-ahli ya. Al-hakumut sampai anak cepat ya. Ya, kemudian sholat duha. Ya, kalau kata para ulama, sholatnya itu mumpung Ramadan latihan sholat 7 waktu, 5 waktu plus qobliyah ba'diyah, sama sholat malam, yaitu sholat taraweh sama tahajud. Saya mengikuti meskipun sudah taraweh boleh tahajud, karena tahajud itu sholat yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan atau enggak Ramadan.
Tahajud itu tidur bangun lagi, tahajud kembali sujud. Kalau orang umroh tahalul kembali halal. Kalau orang Madura ada lagi ta'iyah, ya, orang Madura. Kemudian yang kedua tadarus Al-Quran. Al-Quran itu memuat semuanya mulia. Malaikat Jibril diperintahkan Allah bawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Gara-gara itu malaikat Jibril menjadi a'dhamul malaikat, semulia-mulianya malaikat. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan. Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran menjadi mulia. Rasulullah menjadi nabi penerima Al-Quran, menjadi sebaik-baik manusia dan nabi. Bahkan kita kalau ingin menjadi sebaik-baik manusia, khairukum man ta'alamal Qur'ana, mumpung Ramadan, khataman lah minimal. Yang namanya tadarus itu aslinya bukan deres, itu tilawah. Tadarus itu deres itu ya baca Arabnya, ya baca artinya. Itu ketinggian lah, minimal hataman. Di luar Ramadan nggak hatam, mumpung Ramadan ngejar, jangan sampai nggak hatam. Saya belum bisa baca, mumpung Ramadan latihan, manggil guru atau di sini belajar. Kalau Ramadan tiba-tiba soleh kan orang nggak curiga, ya nggak? Ayo, kalau di luar Ramadan tiba-tiba ke masjid soleh, kira-kira Pak Ketua DGM orang curiga nggak? Jangan-jangan dia sakit, ya nggak? Tapi kalau Ramadan orang nggak biasa ke masjid orang maklum toh Ramadan. Qiyam, tadarus Al-Quran, taksiru sedekah. Jadi itu ada banyak kotak, itu tiap hari tolong diisi mumpung Ramadan. Kalau perlu semua 5 kotak itu diisi, jangan 1. Taktil ya, terserah kalau itu. Kalau 2000 pengen masuk surga, 2000 itu ke toilet, malah digambir 4000. Kalau 2000 nggak boleh ditutup, kalau ditutup nggak dikasih gayung, ya. Kemudian apa? Qiyam, tadarus, taksiru sedekah. Nomor 4, niatkan, mudah-mudahan tahun depan bisa umroh. Siapa yang umroh di bulan Ramadan dapat pahala haji bersama Rasulullah. Niat dari sekarang, haji pembimbingnya Rasulullah. Kemudian nomor 5, iktikaf. Iktikaf itu kalau bisa ya 24 jam, 10 hari terakhir. Kalau nggak bisa ya mau taraweh jam 7 sampai jam 9, 2 jam. Dari subuh sampai suruh, lumayan ya. Iktikaf itu diem di masjid, nyebut nama Allah, wiridan, bukan bawa laptop. Kelihatannya wiridan rusuk, ternyata bikin proposal proyek, ya itu bukan begitu. Yang terakhir zakat fitrah. Nah ini zakat fitrah, saya kalau menyampaikan ini suka nggak enak sama panitia. Yang mana namanya zakat fitrah itu baru wajib kalau sudah malam Idul Fitri. Nah ini masalah buat panitia. Tapi waktu wajibnya membayar zakat fitrah itu buka puasa terakhir baru bayar. Cuman kita kan udah dihimbau ya dari tanggal 20 ya, itu terserah. Tetapi kalau ngomong waktu wajibnya membayar itu kan yang namanya zakat fitrah itu penyempurna puasa Ramadan. Nah, ini diatur aja. Dan abdolnya itu beras, bukan uang. Yang mengizinkan bayar pakai uang hanya 1 imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lainnya kalau kurma ya kurma, kalau anggur ya anggur, kalau beras ya beras. Ya. Baik, mudah-mudahan kita ditolong. Ya, sebagaimana doanya Nabi Muhammad, ya Allah selamatkan Ramadan untuk kami, ya. Kemudian selamatkan Ramadan untuk kami, selamatkan kami untuk Ramadan. Maksudnya apa? Jangan sampai ketemu Ramadan kita nggak selamat. Karena Nabi mengancam, celaka orang yang ketemu Ramadan tetapi dosanya tidak berkurang. Celaka orang yang ketemu orang tua sampai sepuh tapi tidak bisa masuk surga karena memuliakan orang tuanya. Celaka mereka yang namaku disebut tidak bersolawat. Nah ini salah satu ancamannya. Kenapa? Ini doanya malaikat Jibril diaminkan Nabi Muhammad. Celaka mereka yang ketemu Ramadan tetapi tidak bisa
diampuni dosanya. Makanya 10 hari pertama rahmat. Biasanya malam pertama penuh nggak di sini? Penuh. Terus mengalami kemajuan. Itu kemajuan yang alamiah ya. 10 hari terakhir tinggal berapa? Alhamdulillah. Ya kembali ke laptop ya. Bulan suci, Pak. Tapi bukan bulan haram. Kalau bulan haram kan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa menjadi suci? Karena Al-Qur'an turun. Di situ Al-Qur'an turun. Terus ada amalan khusus yaitu puasa. Yang Bapak maksud suci itu apa? Lah iya suci karena apa? Berkumpul kemuliaan di situ. Al-Qur'an turun. Al-Qur'an kitab suci. Kemudian puasa itu amalan untuk mensucikan diri. Ya. Bulannya tadinya biasa-biasa saja, karena turun Al-Qur'an, turun amalia, maka ke bawah. Seperti itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma salimna Ramadan. Allahumma salimna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah sisa usia kami dalam taat kepadamu. Kami mudah berzikir, menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu. Ibadah kami semakin hari semakin baik. Anugerahkan kepada kami mampu memakmurkan Ramadan, sehingga 10 hari pertamanya kami mendapatkan rahmatmu, mendapatkan ampunanmu, dan pada puncaknya engkau bebaskan kami dari nerakamu. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان